prediksi. Aku nek apik kabeh tambah apik. Ubin, lebih ubin. Iya. Ya tunggu Pak Mul. Coba gawe ngadeg tanduranku tak lho. Ya Cuk, tak gini Cuk. Lho guys, tanduran Gusman guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sore ini kita sedang ada di lahane Pak Mulyono Guworejo, Sragen. Karangmalang, Sragen. Ini tanaman saat ini usia 17 HST. Kemarin sempat terserang ulat karena masih pemula. Pak Mulyono pemula, tegese pemula bukan ngerawatnya, memakai SPP baru kali ini. Jadi masih ada sedikit keraguan. Akhirnya dispray SPP 2 kali, terus pakai Incipio, terus pakai SPP lagi. Oh, SPP 2 kali lagi. Alhamdulillah ini bersih, sudah lumayan menurut Pak Haji ya. Ya, ini sudah bersih. Sudah bersih. Ularnya enggak aktivitas. Sudah enggak aktivitas ulatnya. Dan ini pertama dipupuk menggunakan apa Pak Mul? Yaramila berapa kilo? 1 kintal? 1,5 kintal. Berarti untuk Yaramila itu NPK berimbang, terus dimix sama nitrianya 50 kilo, berarti 150 kilo. Nanti untuk pemupukan kedua masih akan kita samakan kemungkinan karena ini masih kurang subur. 150 kg lagi. Dan sekedar informasi, habis ini kita akan on the way ke Bantul karena besok pagi kita akan tanam di Bantul dengan luasan 5.000 meter persegi. Tapi dalam satu luasan itu 1 hektar, yang setengah hektar nanti yang tanam teman kita yang dari Jepara. Jadi ada Mas Agus dari Jepara. Nanti kita ke Bantulnya bareng Pak Haji Kadianto juga. Jadi ikut. Jadi ikut. Pak Haji Kadiantonya jadi ikut. Dan ini tanaman ini tetap sesuai program kita awal. Tanaman ini akan kita buat sesubur mungkin. Jadi untuk pemupukan kedua masukannya Pak Haji, untuk pemupukan kedua menurut jenengan? Untuk pemupukan kedua paling tidak harus NPK-nya untuk kaliumnya, karena ini ya subur ini. Subur menurut Pak Haji sudah subur. Sudah subur. Tambah nitrea lagi, paling tidak dikasih ACL berapa kilo. Untuk pengimbangan. Untuk perimbangan guys. Dan ini selain ada serangan ulat, ojo kok pet tandurane didili Gusman terus gak neng ularnya, enggak. Ada ulatnya, ada juga jamurnya Pak Mul. Ada jamurnya itu 1-2, tapi itu menurut saya masih indikasi dari lahan umur 17 HST, bisa jadi bawaan dari benih. Bisa jadi karena tidak semua benih kita tanam itu tidak membawa jamur. Sekualitas apapun pasti ada benih itu 1-2. 1-2 itu yang kemungkinan waktu servisnya itu kelewatan, ada yang gembos atau ada yang luka. Itu bisa mengakibatkan jamur. Dan perlu diingat untuk teman-teman, ini sekedar pemberitahuan, kalau ada benih kita tarang tumbuh lebih duluan itu bukan benih sehat. Bukan berarti itu benih yang lebih bagus, bukan. Itu benih sakit. Benih terindikasi jamur atau benih itu sedang luka. Yang tumbuh lebih duluan, yang lainnya tidak tumbuh. Berarti yang tumbuh lebih duluan jangan ditanam. Itu sakit. Iya Pak Haji? Iya benar. Itu sakit. Itu sakit. Dan nanti kedepannya tetap kita akan mengandalkan Aminoplan. Ini untuk pupuk cair dan asam aminonya kita masih menggunakan Aminoplan. Karena punya Aminoplan sendiri kita kasih 100 mili kata Pak Mul. 100 mili mesti aturannya 50 mili. Karena keinginan saya ini saya genjot. Dan nanti kalau kedepannya Pak Haji Kadianto tanam insya Allah ada sampel dari Gusman Bojonegoro, Aminoplan, Aminobuster, M23 dan SPP. Jenok konten jenile. Tapi masih belum minat sampai saat ini. Belum punya lahan.
Belum punya lahan. Masih cari-cari lahan, masih cari-cari lahan, guys. Itu guys, intinya karena sudah menjelang maghrib, pesan buat teman-teman Pak Haji Adianto. Tetap semangat walau harga bawang masih rendah, tetap menanam terus. Tetap menanam terus, tanpa bawang, Uripe ampang. eleng aku. Tetap pada slogan kita berbagi, tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Ojo bosen tuh minta becik, ilmu itu luas. Sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Untuk model tanamannya memang masih meliuk-liuk karena masih 17 HST. Nanti untuk pembentukan batangnya nanti akan kita setting saat umur 25 atau masuk 30 HST. Akan kita genjot menggunakan amino booster, ya. Akan kita genjot amino booster. Jadi untuk pupuk daunnya insya Allah kita masih percaya dengan amino plan karena akan kita buat batangnya sak tebon-tebon. Sak tebon-tebon, Sob. Ya, amino plan, amino booster. Untuk jamurnya kita menggunakan M23. Untuk ulatnya kita masih percaya sama SPP. Ya. Tujuan kita memberi SPP, M23, aminoplan, amino booster supaya lahan itu tidak resisten. Hama tidak kebal, penyakit juga tidak kebal. Untuk bertani berkelanjutannya itu sangat bagus. Jadi ini untuk tanam berikutnya, kalau kita tanam lagi, Pak Mul tanam lagi, itu insya Allah tidak sebegitu ada hama maupun penyakit. Kalaupun ada lebih gampang Pak Haji ya. Lebih gampang. Dan untuk kedepannya kalau mau tanam lagi Pak Mul, ini saran saya, Pak Haji Adianto kita mintai tolong untuk nganter kompos ke sini. Ongkir gratis, mumpung di konten. Mumpung di konten lo ya ini. Mumpung di konten. Nah, konten ini wis gak kena disilai. Kompos wajib masuk Pak Mul. Nanti dari Pak Haji Adianto kebutuhannya berapa nanti kita hitung. Karena apapun alasannya, jika kita habis panen, kita juga harus memasukkan nutrisi, memasukkan unsur hara. Ngerti nggih Pak Haji? Itu sudah menjadi kewajiban kita sebenarnya. Bukan kita ngasih kompos itu bukan kemauan, tapi kewajiban. Kewajiban, bukan kemauan. Mau atau tidak, bukan masalah mau atau tidak. Kita wajib memasukkan kompos karena kita sudah mengambil hasil dari lahan itu. Jadi unsur hara tetap harus kita sediakan supaya kedepannya panennya lebih bisa maksimal lagi. Kata Pak Haji Adianto, kalau kita cuma hanya ngambil hasilnya dari lahan kita tanpa mau masukkan unsur hara seperti kompos, berarti kita tergolong petani bang. Enggak, nih Pak Adianto gak mungkin muni ngono. Sing muni ngono aku dhewe. Nek Pak Haji Adianto tidak mungkin seperti itu. Jadi tapi memang benar Pak Haji. Iya, penjajah no ya. Penjajah hanya mau ngambil hasilnya tanpa mau menjaga lahan kita karena lahan kita ini akan kita wariskan ke anak cucu kita. Berarti harus kesuburan lahan yang kita tinggalkan ke anak cucu kita sebagai bentuk ibadah kita. Bukan tanah gersang yang kita tinggalkan ke anak cucu kita. Namanya bener tadi. Bang apa bos? Bang sate. Bang sate. Jadi pas saya tahu bos nek musa wong alusane. Bang sate. Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Pesan saya sama Pak Mul, jangan bosan-bosan masuk ke lahan Pak Mul. Jadi walaupun seumpama besok tidak ada aktivitas di lahan, tetap datang ke lahan, lihat perkembangan. Karena dengan sampean ngasih obat, sampean ngasih pupuk, sampean ngasih fungi atau insek, itu hanya praktek saja ya. Tapi untuk perilaku belum. Perilaku itu kita harus meneliti tanaman kita itu seperti apa yang dibutuhkan tanaman kita. Karena apapun yang kita kasih ke tanaman kita bukan karena keinginan kita, tapi keinginan tanaman kita. Makanya kondisional. Sekali lagi di sini saya tekankan, jika di situ baik dari orang dinas, tak singgung orang dinas dah nggak pikirku. Baik orang dinas ataupun konten kreator kalau bilang umur sekian pupuk ini, umur sekian pupuk ini, goblok. Jadi turun ke lahan, ya turun ke lahan karena pemupukan itu sesuai kondisi tanaman.
Yang dibutuhkan tanaman. Yang dibutuhkan tanaman. Bukan yang dibutuhkan petani. Butuh yang dibutuhkan petani. Kadang-kadang petani kan seperti ini. Duwene Ponska. Lah tandurane kuwi kira-kira kurang subur, butuh N yang tinggi. Maksa tetap duwene Ponska kuwi. Nah, berarti kan keinginan petani. Bahkan ini saya sedikit cerita di suatu kota, Blora wis, kota Blora. Kontra Blora yurung patian seminten antur Brambang ae. Ojo tersinggung, sampeyan tersinggung berarti tenan. Nek gak tersinggung berarti aku salah. Ada orang yang tanam bawang merah, dasarannya dikasih KCL. Apa akibatnya? Juga mau tumbuh karena ditekan oleh kalium yang tinggi tadi. Wah, masa pertumbuhan kok dikasih kalium kan ya keliru. Itu salah fatal. Jelas salah fatal. Oke, ada yang mau ditambahi? Enggak. Cukup? Oke, sudah sore. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Haji Kadianto. Nanti kita terbang ke Bantul bareng Pak Haji Kadianto juga. Insya Allah besok pagi kita tanam. Doakan tanaman yang kerjasama dengan Kuspan Bojonegoro bisa lulus seleksi alam. Nanti panen bisa maksimal. Yang terpenting bisa berkah, barokah, manfaati kanggulian. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.